Ih, nggak berhasil dicolong, bandel sih. Yes. Tunggu, ini belum ada logonya. Masih ada jungle-nya, buffnya masih ada ternyata. Aduh, berhasil di reset. Dan ada gangguan lagi terjadi dari Mes akan mengganggu sepertinya. Dan kita lihat dari Chow sangat-sangat berani untuk maju. Tapi seperti overcommit dilakukan oleh tim Impunity. Masih bisa selamat, beli ranking. Ada TY dan First Blood. First Blood nampaknya didapatkan oleh seorang Matilda dari tim Impunity KH. Dan kalau aku lihat kali ini dari Impunity bakal coba untuk ngacak-ngacakin semua buff dari si bandnya ya. Terlihat Betul. dari pertama aja mereka udah mulai coba untuk ngacakin. Sementara di bagian bottom lane akan ada dua hero yang sama-sama kuat ya, antara Clean dengan Nathan. Betul, dan kita lihat dari Boom, ini bisa banget sih buat duel ya kan. Aduh, duelnya sama Esmeraldut lagi kan. Ayo goyang aja coba, gas ayo. Lawan naga nih bro. Lawan naga lawan selendang nih. Di Kayaknya iya. sama-sama, aduh gimana gitu ya. Di TikTok emang FYP, tapi Lane of Down kayaknya terbuli-buli nih Waduh, dari terbuli-buli. Esmeraldanya nih. Ayo let's go, ayo. Mau duel lagi dikejar-kejar pasti. Ini yang terjadi di side lane ya kan. Oke. Peperangan terus-terusan. Satu hit lagi mungkin bisa untuk masuk. Tapi Boom sepertinya kesulitan untuk melakukan hit terakhir ke arah seorang Esmeralda. Tapi sudah ada setup 3 hero sekaligus. Ada Wings by Wing yang digunakan mencoba untuk menolong seorang Azi. Dan Azi sepertinya bisa tertolong. Terkena stun. Dan itu dia kill yang berhasil diamankan. Mencoba untuk menjadi yang kedua. Dan yes, double kill diamankan oleh seorang Chow dan 20. Seperti akan menjadi korban ketiga. Tapi masih terlalu tanky di awal-awal. Nevin. Betul sekali, nampaknya juga 20 datang di waktu yang kurang tepat ya, ketika dua temannya udah kembali ke arah base. Tapi kali ini sudah kembali lagi, akan coba untuk mengamankan turretnya. Tapi 3 player dari Impunity kayaknya gak ada gentarnya sama sekali. Masih coba untuk memberikan pressure, bahkan 4 player akan coba untuk mendekat ke area top lane. Betul, dan waduh kan kena ganking, terkena HBD skema dari tim Impunity. Dan seperti akan ada penyerangan lagi dilakukan. Ranking mencoba rotasi dan membantu seorang Clean untuk menumbangkan Nathan. Tapi sepertinya masih terlalu tanky, masih bisa bertahan juga ya kan. Nah, tuh tersisa setengah HP saja. Dan tentunya masih bisa mundur karena dengan adanya seorang Chow masih bisa untuk menggunakan The Way of Dragon memang untuk membawa ke arah turret. Dan kita lihat, dari seorang TY tidak ada bala bantuan yang menolong seorang TYY. Untung masih bisa lolos dari maut. Nightmare hampir saja bisa mengeliminasi seorang TYY. Yes, betul sekali. Dan kalau kita lihat juga dari Impunity KH berhasil mengamankan turtle pertamanya karena tadi nggak ada juga yang ngelok ke arah Pakuitonya. Sementara di bagian atas masih seperti biasa, seorang Boom masih belum menyerah untuk menyerang satu turret di bagian atas yang nampaknya juga udah mulai goyah ya. Dari shieldnya udah mulai luntur. Dan kita melihat juga di bagian bawah dari Nathan ya, masih belum melakukan pergerakan yang terlalu agresif juga karena ada 2 player juga, ada Kufra dan ada Clean di bagian bawah. Betul. Ini masih bisa ditolong sih dari seorang Nathan. Karena kalau nggak ditolong juga bahaya ya. Dan kita lihat entropy sudah dikeluarkan. Awas dari Deja Poi. Namun kita lihat sudah ada OP yang langsung saja maju. Salam dari Popoy. Tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan kill. Ya, sayang banget tadi OP-nya kena stun. Jadi sehingga dia nggak bisa ngasih skill demi skillnya buat menumbangkan 2 player tersebut. Dan harus reset kembali ke bagian belakang. Bakal coba untuk ngekontes dari segi kelomangnya. Tapi di bagian mid lane ada lemparkan ke atas sana. Yuarman apakah akan coba dicuri. Tapi belum berhasil, masih menjadi milik dirinya sendiri. Betul, masih bisa aman untungnya selamat ya dari jungler tim Nightmare. Masih bisa menarik mundur kembali. Dan kita lihat sepertinya akan ada penyerangan dilakukan. Ini romernya berarti dikasih sama Chow ya. Dan kita lihat sepertinya dari 20. Untung masih bisa lolos dari kejaran seorang OP. Dan You Are Mine dalam bahaya. Sudah ada Feather Airstrike juga keluar menuju ke arah 3 hero dari tim Impunity. Untungnya masih bisa untuk di-dodge walaupun terkena beberapa tetes Feather Airstrike dari seorang Ranking. Tapi kita lihat dari seorang TY mencoba untuk melakukan distraksi dan menyelamatkan 2 temannya untuk kabur ke arah belakang. Masih bisa lolos. Dan dari seorang TY ini benar-benar berani sekali ya. Yes, betul sekali. Dan tadi dia coba untuk bergerak mengacaukan buff-buff yang coba diambil dari tim Nightmare. Dan nampaknya juga cukup berhasil ya kalau kita lihat dari goldnya. Ada perbedaan sekitar 2000 dan bahkan turtle kali ini bakal coba diamankan. Dimana Matildanya bakal coba untuk nge-zoning out teman-teman dari Nightmare juga. Tapi Airstrike sudah mulai dibuka oleh Salvarsa dan turtle-nya udah reset kembali. Bahkan berhasil menemukan 1 player dari tim Impunity. Tapi ada balasan yang cukup sakit dari seorang Boom. Berhasil menemukan 1 player dan bakal langsung maju aja. Menumbangkan 20 August Kufra harus kembali ke arah base. Tapi TY juga harus segera kembali. Masih sempat recall depan sana. Dan masih bisa selamat untuk saat
ini. Betul sekali, itu masih bisa ditolong dan kita lihat dari arah top lane Nathan berhasil mencuri 1 buah turret milik tim Nightmare Junior dan bisa ditukar mungkin dari arah mid, tapi sepertinya itu terlalu berbahaya mengambil resiko besar dan flick out ke arah belakang masih bisa lolos, tapi you are mine sepertinya tidak bisa lari dari kejaran seorang OP. Ya, sementara itu OP akan dengan cukup nyaman mengambil 1 buah turtle-nya, tapi hati-hati juga ada Kufra dan Esmeralda, namun gak masalah ada 4 player dari tim Infinity yang bakal coba untuk memberikan backup langsung. 20 August coba dikejar, terlalu jauh, dilepas aja begitu aja. Betul, dan ya ini akan mencoba reset sepertinya. Sudah tidak ada war lagi yang mungkin terjadi di menit ke-6 ini, dimana kita lihat dari seorang Boom sepertinya berpindah rotasi dan coba untuk mengejar seorang Ezzy. Masih mau lebih sepertinya, Ezzy dibully habis-habisan oleh seorang Boom. Sementara kita lihat di bagian mid sudah ada setup 3 hero sekaligus dan mungkin ini bisa jadi apa ya, space untuk seorang Chow ngejar-ngejar terus nih. Dari Aziz kebaca terus gerakannya mau ke arah mana. Dan Senpai mencoba melakukan inisiasi ke arah depan. Hei, awas ada Kufranya. Tuh kan ada cupang yang lewat untuk masih bisa dihindari oleh pemain-pemain dari tim Impunity. Ultimate yang dibuka tidak begitu berdampak besar untuk tim Impunity kembali mundur. Sementara di arah bawah sepertinya dari Esmeralda untung masih bisa lolos Feather Strike mengenai seorang OP. Dan kita lihat dari OP yang begitu lincah. Namun kita lihat dari seorang 20 mencoba untuk melakukan inisiasi peperangan. Namun terkena efek Airborne dan Cobra Jawa udah mulai keluar dari tim Impunity. Dan berhasil mendapatkan satu pemain yang menjadi korban kedua mungkin 20, dan benar saja dari 20 berhasil dieliminasi, hilang dari radar. 2 hero dari tim Nightmare Junior mencoba untuk menambah yang ketiga sepertinya dan oh my god, triple kill yang berhasil diamankan oleh seorang Deja Poi Poi. Yes, 3 poin kill ditambahkan untuk teman-teman dari Infinity, dan bahkan seorang Rankings bakal coba untuk dikejar di bagian mid lane, karena kalau kita lihat turretnya di bagian mid lane ya masih lebih unggul dari tim Nightmare, tapi di sisi kiri dan sebelah kanan dari tim Immunity udah berhasil menumbangkan 2 turretnya. Yap, aduh, turret di bagian bawah free banget nih. Free banget untuk Chow mendapatkan turret milik tim Nightmare Junior, dan 2 outer turret sudah berhasil diamankan. Ini dari arah mid sih bisa sebenarnya kalau mau dipaksain, mereka masih punya Parsia, mereka masih bisa melakukan push dengan sebuah Feather Strike dari arah belakang. Tapi harus berhati-hati juga karena mereka memiliki seorang Pakito dan juga Chow. Lagi-lagi Turtle berhasil untuk di-secure oleh tim Impunity. Dan kita lihat mungkin akan maju dari seorang TY, langsung masuk lagi. Mencoba melakukan bait tapi tidak berhasil. Pemain-pemain dari tim Nightmare tahu bahwa ada tim Impunity yang berada di dalam sebuah rerumputan. Yes, bahaya banget sebenarnya dari tim Infinity yang berhasil mengamankan 3 kali turtle-nya, menjadi keuntungan lebih untuk tim mereka, di mana perbedaan gold sekarang udah sangat amat jauh tuh dengan 7.000 perbedaan, dan perbedaan kill juga yang sangat amat jauh. Tapi kita akan lihat di area mid lane sudah cukup ramai, sudah cukup padat, dan bakal seorang TY bakal coba untuk berputar-putar di bagian sana. Hati-hati dipukul mundur begitu saja. Satu tetes lagi berhasil menumbangkan seorang Matilda, dan memaksa 2 player tersisa dari Impunity harus segera mundur, nggak bisa terlalu agresif. Tapi di bagian bottom lane ya, satu playernya ya, Pakito bakal coba untuk menghancurkan turret, tapi langsung ketahuan depan sana belum berhasil, dan kita melihat masih coba di reset lagi. Betul, dan tidak kembali dari seorang Pakito. Kita lihat dari seorang Ranking mencoba untuk mengincar Senpai, kemudian kembali ke arah belakang. Namun kita lihat dari arah mid, cupang keluar lagi, Feather Strike dikeluarkan, namun Boom masih bisa menghindari itu tentunya. Dan turret di bagian mid lane berhasil dihancurkan. Namun sepertinya akan ditukar, tapi Wings by Wing dari seorang Ranking ini akan menghalau itu. OP sebentar lagi mungkin akan keluar, tapi melihat adanya 3 hero dari tim Nightmare sepertinya akan membatalkan apa yang akan dilakukan oleh seorang OP dan juga Deja Poi Poi. Sementara kita lihat melaksakan untuk maju sepertinya, dan berhasil mendapatkan turret karena beberapa hit saja tadi diperlukan untuk tim Impunity menumbangkan turret milik tim Nightmare Junior. Betul sekali, sedikit kesabaran aja menunggu teman-teman dari Nightmare Junior pergi, dan langsung mukul aja 1 turretnya, dan berhasil nampaknya untuk menambahkan 1 turret lagi buat teman-teman dari Impunity. Dan kita masih melihat juga di bagian atas, Yuzong masih coba untuk kontes ke arah dari Esmeralda, bahkan Matilda bakal coba untuk nge-backup juga, membantu seorang Yuzong, dan mungkin akan disusul juga dengan enggak, mereka bakal fokus ke area mid lane juga karena ada 3 player dari tim Nightmare yang akan coba fokus ke bagian tengah, tapi ada Lord juga yang udah mulai muncul. Dan kita lihat Entropy sudah dibuka. Awas, ada Black Dragon Form langsung menuju ke arah pemain Nightmare Junior, dan sepertinya itu akan menjadi mimpi buruk untuk mereka karena mereka akan coba untuk dipaksa untuk melakukan war di arah mid, tapi untungnya minion sudah berhasil untuk
dihancurkan oleh tim Nightmare Junior. Dan sementara kita lihat Pakito melakukan solo kill. Dan 20 yang menjadi korban berikutnya mungkin, tapi masih terlalu tanky. You are mine. Dibutuhkan di situasi seperti ini, dan Lord yang sudah muncul mungkin akan coba untuk disentuh terlebih dulu oleh tim Nightmare Junior, dan tidak ada gangguan sama sekali dari Wisyo, sudah tidak ada, dan zoning out dilakukan oleh tim Impunity, itu berhasil. Dan ya, Lord pertama untuk tim Impunity Kamboja. Yes, betul sekali. Mereka dari tadi udah mengamankan objektif demi objektif, turtle demi lordnya juga semua mereka yang ngambil. Dan kita akan melihat juga pertahanan dari Nightmare Junior yang masih fokus ke area mid lane-nya, meskipun area lane lainnya dari bottom lane dan top lane-nya udah mulai hancur. Tapi mid lane-nya mereka masih cukup keras ya untuk menjaga. Dan kita melihat juga dari Soro Chow sudah akan membuka inisiasi war-nya kali ini. Tapi Partial lagi-lagi memberikan pukulan mundur untuk teman-teman dari Impunity. Dan sayang sekali Lordnya sudah akan segera muncul. Mungkin dari Impunity harus segera menunggu ya akan kedatangan Lordnya supaya mereka bisa memberikan damage yang lebih lagi karena teman-teman dari Nightmare Junior. Betul, dan menunggu minion juga datang menuju ke arah mid, mungkin akan ada kontes terhadap outer turret milik tim Nightmare Junior, di mana kita lihat sudah tidak ada penjagaan sama sekali, namun Federer langsung dibuka untuk menghalau pergerakan pemain-pemain dari tim Impunity, tapi itu tidak berhasil karena turret sudah berhasil dihancurkan. Dan kita lihat dari Soro Kopi mencoba untuk maju, tidak ada stun memang, tapi tidak berdampak besar. Mereka masih melakukan penyerangan, Boom masih bisa melakukan inisiasi, dan Senpai akan mencari celah untuk mencari korban satu dari tim Nightmare Junior. Yes, betul sekali. Sementara itu di bagian bawah Lord sudah sangat amat dekat. Opi akan coba untuk mencari satu player, yaitu seorang Kufra, akan langsung di-rush aja ke dalam satu turretnya, tapi malah terstun dan harus tumbang ke arah base. Dan kalau kita lihat terlalu agresif di bagian depan, sehingga nampaknya masih masih bisa selamat nampaknya dengan immortal yang dia punya. Dan di bagian bawah juga turret sudah mulai tercicil, di bagian tengah bahkan. Dan tinggal tersisa base-nya aja nampaknya, karena dari tim Nightmare Junior ternyata masih bisa memberikan balasan karena seorang Matildanya ada sebuah naga yang dikeluarkan di sana, dan ternyata nggak bisa secepat itu melakukan ending. Betul, karena ada dua hero yang sudah berhasil dieliminasi, Opi dan juga TYX Meas. Lalu kita lihat yang tersisa adalah Parsha, Kufra, dan juga Clean. Tentunya bisa banget melakukan defense karena burst damage dari seorang Wisyo ini benar-benar sakit banget di late game. Yes, betul sekali. Apalagi Varsha-nya dari tadi kita lihat emang selalu berhasil buat memukul mundur player-player dari tim Impunity yang coba untuk maju, sehingga mereka juga dari Impunity selalu nunggu timing ya, ketika Varsha-nya udah selesai ngeluarin abstract-nya baru deh mereka bakal coba untuk maju. Oh sorry, ini masih mid game sih, menit 13 ya, ngulur-ngulur dikit lagi ya kan. 18 menit lah ini akan ada penyerangan lagi, karena kita lihat dari Ward akan muncul 80 detik lagi, dan tentunya dari tim Impunity tidak akan membiarkan tim Nightmare Junior untuk mendapatkan Lord, karena ini kesempatan mereka untuk melakukan push lagi. Karena mungkin kalau misalnya Impunity bisa dapat Lord yang ini, gue rasa ini bakal jadi kemenangan untuk tim Impunity, karena benar-benar susah banget. Dimana kita lihat dari hero Impunity juga cukup tanky di arah depan, dari seorang TY yang selalu melakukan inisiasi penyerangan. Dari Senpai sepertinya masih mencari celah, namun kita lihat You Are Mine sepertinya tidak mendapatkan celah sama sekali. Karena kita lihat dari seorang 20 berhasil mendapatkan 2 hero sekaligus dengan sebuah terrain defense, tapi tidak berhasil mengeliminasi satu pun. Entropy langsung dikeluarkan, 3 hero terkena knock up ke arah atas, terbang kembali, dan Feather Effect sudah dibuka untuk mengusir pemain-pemain dari tim Impunity. Oh my god, hampir saja pemain-pemain dari tim Impunity bisa untuk dieliminasi, tapi masih begitu kuat yang dilakukan oleh tim Impunity. Yes, masih terlalu lincah juga, tapi defensif dari Nightmare Junior juga masih kuat banget, sehingga kalau kita lihat tadi dari war yang udah mulai pecah, nggak ada satupun player yang berhasil ditumbangkan. Tapi kita akan melihat dalam 20 detik lagi, mungkin keadaannya akan berubah antara 180 derajat, di mana Nightmare bisa melakukan comeback, atau mungkin dari Impunity KH yang bisa segera melakukan ending ke arah base-nya. Dan dalam 5 detik lagi kita akan melihat di mana udah beberapa zoning out yang dilakukan oleh Matilda dan Yuzong. Betul, ini ada split push mungkin yang dilakukan, ada Pakito di arah atas. Ini tentunya akan menjadi distraksi untuk tim Nightmare Junior. Ini akan ngelepas atau tidak, karena You Are Mine berada di area top lane. Sementara kita lihat sudah ada tas-tas yang dilakukan. Awas Karma, awas. Ini base-nya belum hancur. Begitu pede pemain-pemain dari tim Impunity
untuk melakukan tas. Dan kita lihat sudah ada seorang Bane yang mencoba untuk melakukan war, tapi Lord berhasil untuk diamankan. Sudah ada Black Dragon Form langsung dipakai oleh tim Impunity untuk mengusir pemain-pemain Nightmare Junior, dan itu sepertinya berhasil mencuri perhatian 1 bahkan 3 hero sekaligus dari tim Nightmare Junior. No. Dari Senpai seperti agak sedikit offside, tidak ada bantuan sama sekali, tidak ada follow up karena pemain-pemain yang lain dari tim Impunity menunggu Lord datang ke arah BS milik tim Nightmare Junior. Itu hanya memancing Feather Airstrike saja rupanya. Yes, betul sekali. Kita akan melihat di mana Lord sudah segera masuk ke arah base-nya. Satu turret bagian bawah akan coba dihancurkan, tapi lagi-lagi Farsianya nggak akan menyerah. Coba untuk mengeluarkan ultinya lagi dan turret sudah hancur. Tapi Lord tampaknya juga udah berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Nightmare Junior. Pertahanan yang luar biasa diberikan oleh teman-teman dari Nightmare Junior. Betul, tapi seenggaknya dari tim Impunity dia bisa menguasai jungle milik tim Nightmare Junior sekarang. Yes, Seenggaknya ada sedikit zoning out yang dilakukan oleh tim Impunity. Tapi mengingat ini ada udah menit ke-16, harus berhati-hati. Siapa tahu keculik di tengah jalan sama Wizio gitu. Dia punya Kufra dengan sebuah Terran Rage, dia bisa maju begitu jauh. Nih lihat, yang jungle 1, yang jagain 3 gitu. Wih, Falling Star pun connect ke arah satu hero memang. Kena Feather Airstrike dan dipastikan tumbang sepertinya pecah Immortal. Tapi kita lihat sudah ada ulti yang dibuka, ikan cupangnya lewat dan kita lihat boom, begitu offside sepertinya masih bisa kabur. Dan sepertinya dari tim Nightmare Junior tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Dari seorang Senpai langsung maju mengincar seorang Yuarmai dan berhasil mendapatkan kill. Mungkin ini akan menjadi akhir untuk tim Nightmare Junior. Tapi kita lihat dari seorang Wisio masih begitu free hit. Di arah belakang tidak tahu, Senpai tidak berhasil mendapatkan kill. Oh my god. Akhirnya Wisio tumbang, tapi balasannya 3 hero tumbang dari tim Impunity. Tentunya itu bukan kondisi yang diinginkan oleh tim Impunity tadi. Wah, ini bahaya banget sih Impunity kalau sampai lengah kayak tadi ya. 3 playernya terculik, sedangkan dari Nightmare Junior cuma 2 player yang terculik. Ini bakal bahaya banget kalau sampai terjadi di perebutan turret dari tim Impunity. So mereka harus lebih berhati-hati lagi kalau mau nge-end. Mungkin ketika dapat Lord lagi itu adalah saat yang sangat amat tepat untuk bisa melakukan end. Tapi kalau mengulur lagi, gue nggak tahu deh bisa selamat apa enggak nih dari Impunity. Sepertinya bisa sih. Sepertinya bisa. Tapi Sepertinya bisa, tergantung Feather Airstrike-nya nih, diganggu nggak nih? Kalau Feather Airstrike diganggu gitu, terus juga ikan cupang dari Bane nggak bisa dihindari gitu. Ini bisa di defense, tapi kalau itu bisa dihindari semua, gue rasa ini akan menjadi akhir untuk tim Nightmare Junior, dimana mungkin ya 1 menit lebih Lord akan kembali hadir di Lane of Down. Sementara di arah bawah kita lihat sudah ada clear minion yang dilakukan dan udah kelihatan di mana-mana nih Azi. Nggak ngecek di rumput. Iya, nggak ngecek, dilewatin begitu saja. Dan kita lihat 2 tetes buah Feather Airstrike tadi mengenai seorang Pakito dan benar-benar sakit sekali. Senpai akan menuju ke arah depan mengincar core milik tim Nightmare Junior. Kita lihat war lagi-lagi terjadi. Sudah ada naga yang dibuka Black Dragon Form untuk mengincar seorang Yuarmai, dan kita lihat entropinya begitu sakit mengincar 1 hero dan berhasil double kill diamankan oleh tim Impunity. 3 hero terbirit-birit ke arah belakang dan penyerangan yang dilakukan oleh tim Impunity begitu luar biasa sekali. Mungkin bisa untuk menyelesaikan tanpa adanya Lord. Agak memaksakan sepertinya. Untung tiba-tiba jadi patung, tapi itu tidak menghentikan langkah dari tim Impunity untuk terus maju menuju ke arah base milik tim Nightmare Junior. Sudah ada minion yang datang dan itu sebuah ancaman. Pertanda buruk akan terjadi sebentar lagi dan Nightmare